lantainya lahar. Bercanda, tapi sebenarnya kondisinya seperti mau ambruk. Mungkin belum terasa, tapi sebagian besar Amerika Utara sudah kehilangan bebatuan setebal 59 km dari dasar fondasinya. Bukan karena gempa atau lubang raksasa. Ini karena benua itu kehilangan bagian dari sesuatu yang menopang tanah agar gak goyang-goyang seperti warna pasar malam yang sudah rusak. Sebuah tim peneliti baru saja mengungkap temuan geologi mengejutkan. Sebagian daratan Amerika Utara menipis, mirip es krim yang meleleh perlahan dan menyedihkan. Kok bisa tahu? Mereka pada dasarnya melakukan MRI canggih ke bumi dan membuat peta 3D yang memperlihatkan gimana bebatuan yang dulunya anti hancur kini meleleh masuk ke perut planet, seperti pizza keju terbalik di dalam oven. Nah, untuk memahami kekacauan ini, kenalan dulu yuk sama teman lamaku, Kraton. Kraton itu ibarat akar benua, tebal, tangguh, dan kuno banget. Usianya sudah miliaran tahun. Bagian bumi yang kokoh ini sudah melewati hantaman meteor, letusan supervolcano, bahkan pergerakan lempeng tektonik. Kalau lempengan itu ibaratnya berantem adu jotos, bisa dipastikan kita akan melihat pegunungan baru lahir. Kalau mereka bercerai, terpisah satu sama lain, maka samudera baru akan tercipta. Semua kejadian ini meninggalkan bekas luka di permukaan bumi, tapi Kraton tampaknya santai saja, seperti kecoa dalam geologi. Dan karena Kraton seolah kebal terhadap hantaman apapun, para ilmuwan dulu mengira strukturnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tapi kemudian, sekelompok peneliti menguji mesin canggih mereka dan menyadari bahwa, tunggu, Kraton ternyata sedang hancur? Bagaimana bisa? Lalu muncul lempeng Farallon, lempeng tektonik kuno yang mulai menyelam ke bawah lempeng utama Amerika Utara lebih dari 100 juta tahun silam. Ini sebenarnya adalah proses yang sangat normal, namanya subduksi. Ini cara bumi mendaur ulang batuan dan menjaga dirinya dari pemanasan berlebih. Proses subduksi ini sudah berlangsung begitu lama, sampai sekarang lempeng Farallon berjarak hampir 644 km dari Kraton, duduk anteng di mantel bawah. Uniknya sangat dekat dengan inti luar planet kita. Tapi lempeng Farallon ini bikin masalah terus, mirip teman sekamar yang sudah pindah tapi masih meninggalkan barang aneh di kulkas. Jadi saat Farallon tenggelam, dia menarik bagian bawah fondasi Amerika Utara, meregangkannya sampai bagian-bagiannya rontok dan jatuh ke mantel yang dalam. Dan seolah drama itu belum cukup, Farallon yang tenggelam juga membocorkan air dan karbon dioksida ke batuan sekitarnya, bikin Kraton makin empuk dan gampang hancur. Makasih ya Farallon, keren kamu. Dengan meneliti ratusan gempa di ribuan stasiun pemantauan, para ilmuwan akhirnya mengkonfirmasi bongkahan besar material benua benar-benar menetes ke bawah, menipiskan Kraton sampai 59 km. Gak bakal muat kalau dimasukin ke kantong belanja. Kedengarannya ngeri ya, tapi santai saja. Ini kejadiannya pelan banget kayak siput. Butuh jutaan tahun agar sesuatu yang kentara terjadi. Cicit dari cicit kamu di masa depan yang super jauh mungkin masih bisa berpijak di tanah yang solid. Tapi jangan terlalu tenang. Masalah ini mungkin bukan darurat, tapi ada jenis tenggelam lain yang terjadi lebih cepat dari bayangan kita. Tolong. Faktanya, pada tahun 2050, setidaknya 32 kota besar di AS, termasuk New York, Baltimore, dan Charleston, berpotensi sebagian terendam air. Dan tahu nggak? Ini kebanyakan ulah kita. Para ilmuwan mendapati bahwa sejak 2007, sejumlah kota telah amblas antara 1 hingga 2 mm setiap tahunnya. Charleston di South Carolina jadi kota yang terparah dengan penurunan 4 mm per tahun. Angka-angka ini kedengarannya kecil dan agak konyol memang. Tapi Charleston itu cuma 3 meter di atas permukaan laut, dan penurunan sekecil apapun bisa jadi masalah besar saat lautan sudah di depan mata. Waktu banjir parah, penduduk di sana sampai harus meninggalkan mobil dan pulang dengan berenang. Fenomena ini namanya penurunan tanah. Kalau tanah yang amblas bertemu dengan naiknya permukaan air laut, jadilah campuran bencana. Jalanan banjir, sawah jadi asin, hutan jadi hutan hantu, dan bikin pemilik rumah ngomel-ngomel. Dan gak cuma rumah aja yang kena. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, bandara, dan pembangkit listrik, semua yang kita andalkan setiap hari juga terancam rusak parah.
Kalau listrik kebanjiran dan jalan raya amblas, kerugian ekonominya bisa sampai miliaran dan juga menjadi bahaya besar buat warga. Tapi biar adil ya, gak semua ini salah manusia. Beberapa masalah ini justru berawal dari zaman es. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, lapisan es raksasa menyelimuti Amerika Serikat bagian utara. Beratnya luar biasa, berat banget. Beban itu menekan tanah ke bawah, dan ketika es mencair, tanah nggak langsung mental seperti trampolin. Malah, dia menjungkit-jungkit geologis yang aneh. Area yang sempat tertekan mulai naik, sementara area yang nggak tertekan malah tertarik ke bawah. Proses ini disebut penyesuaian isostatik glasial. Coba ucapkan 3 kali dengan cepat. Tapi tentu saja, manusia temukan cara memperparah keadaan. Penyedotan air tanah jadi biang kerok utamanya. Bayangannya seperti kalau kita menarik busa kasur. Lama-lama kasurnya bakal kempes. Di daerah seperti Central Valley, California, tanahnya turun sampai 20 cm per tahun karena kita nggak berhenti memompa air saat musim kemarau. Di kota seperti New York, masalahnya bukan hanya air. Gedung-gedung pencakar langit itu sendiri memperburuk keadaan. Ya, ternyata kalau jutaan ton beton dan baja ditumpuk di atas tanah yang lunak, tanah cenderung jadi rata. Kalau mau tahu, total berat bangunan di New York City itu sekitar 762 miliar kilogram. Itu setara dengan 3,5 juta patung Liberty yang ditumpuk. Dengan beban sebesar itu terkonsentrasi di area yang relatif kecil, tanah di bawahnya mau nggak mau akan memadat seiring waktu. Dan kalau kamu pikir nggak mungkin bisa lebih kacau lagi, salah besar. Kita sudah bangun bendungan yang bikin sungai nggak bisa ngirim sedimen segar ke daerah pesisir. Sedimen itu semacam cara alam bikin tanahnya mengembang lagi. Tanpa itu, lahan pesisir jadi padat seperti spots tua. Belum lagi, kalau lahan basah dikeringkan untuk pertanian atau pembangunan, tanah gambutnya jadi kering dan amblas. Jujur deh, tanah seperti nggak dikasih istirahat sama sekali. Para ilmuwan juga mengamati bahwa area yang dulunya lahan basah subur kini jadi titik yang paling cepat tenggelam di negara itu, terutama di sepanjang pesisir Teluk. Louisiana misalnya, kehilangan lahan seluas lapangan sepak bola karena gabungan penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut. Lalu gimana nasib kita orang biasa yang cuma ingin hidup di atas permukaan laut? Kelihatannya nggak begitu bagus. Hutan hantu alias hutan yang tenggelam mulai bermunculan. Sawah jadi asin dan nggak bisa digunakan. Ada fenomena banjir hari cerah di mana jalanan kebanjiran tanpa hujan sama sekali sudah jadi hal biasa. Astaga. Sementara di pantai barat, California juga nggak begitu mujur. San Francisco dan Los Angeles sama-sama tenggelam, yang artinya kenaikan air laut bisa menghantam mereka 2 kali lipat lebih parah dan lebih cepat. Di beberapa tempat seperti Semenanjung Palos Verdes, tanahnya amblas begitu cepat sampai orang-orang di sana mungkin lebih baik hidup layaknya tikus tanah. Jadi apa Amerika akan jadi Atlantis berikutnya? Mungkin gak minggu depan, tapi tanpa tindakan serius seperti mengurangi pompa air tanah dan merencanakan kota yang lebih pintar. Setidaknya 500.000 orang ada dalam bahaya besar. Kerugian kerusakan rumah bahkan bisa melonjak fantastis, mencapai 109 miliar dolar AS pada tahun 2050. Intinya, Amerika Utara memang gak akan langsung tenggelam seperti souffle yang gagal total, tapi jelas ada retakan di permukaannya. Jadi mari kita kurangi pemompaan air tanah. Pikirkan lagi gimana dan di mana kita membangun. Dan investasi lebih banyak biar kaki kita tetap kering. Lagi pula, kalau suatu hari lantai beneran jadi lahar, kita pasti nyesel karena nggak benerin kebocoran dulu. Pada bulan April 2025, para ahli geologi kembali ke Norris Geyser Basin di Yellowstone untuk pertama kalinya tahun itu, dan saat melakukan pemeriksaan rutin, mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di tempat yang sebelumnya hanya berupa tanah datar yang membosankan, kini terdapat lubang raksasa selebar sekitar 4 meter yang dipenuhi air aneh berwarna biru muda susu. Semua orang ketakutan. Apakah ini pertanda bahwa supervulkan Yellowstone siap meletus? Jika benar, itu akan menjadi bencana berskala dunia, jenis yang bisa menghancurkan kota-kota. Menurut survei geologi Amerika Serikat, jika letusan seperti itu terjadi, dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia.
Sebagai permulaan, area di sekitar Yellowstone akan mengalami aliran piroklastik, yaitu lava yang keluar dari gunung berapi, termasuk campuran padat gas vulkanik, abu, batu apung, dan bongkahan lava panas. Aliran tersebut akan menghancurkan apapun yang mereka sentuh, dan letusan Yellowstone akan mengirimkannya ke Wyoming, Idaho, dan Montana. Wilayah yang lebih jauh dari Yellowstone akan terhindar dari aliran tersebut, tetapi akan mengalami hujan abu. Abu itu akan turun dengan lebat di negara bagian yang paling dekat dengan pusat gempa. Abu tersebut akan sangat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya. Berat abu itu juga akan menjadi ancaman serius. Abu itu akan menutupi tanaman dan meruntuhkan bangunan saat menumpuk. Konsekuensi tragisnya akan tak terhitung jumlahnya, tapi kita akan membahasnya nanti karena tak lama setelah penemuan itu, lubang aneh tersebut mengejutkan bahkan para ahli. Para ahli geologi menemukan batu-batu berserakan di mana-mana. Beberapa batu berukuran sekitar 1 kaki dan semuanya tertutup lumpur abu-abu. Lumpur ini sama dengan yang ada di dinding mata air baru itu. Rasanya seperti tempat itu baru saja meledak, tapi tak ada seorang pun yang benar-benar melihat kejadiannya. Tim memeriksa citra satelit lama untuk mencari tahu kapan lubang itu muncul. Pada bulan Desember 2024, tanahnya benar-benar normal. Pada 6 Januari 2025, sebuah cekungan kecil mulai terbentuk, dan pada 13 Februari, lubang berisi air itu akhirnya muncul. Namun yang aneh, sensor-sensor yang biasanya mendeteksi ledakan hidrotermal besar tidak menangkap apapun. Tidak ada ledakan besar atau tanda-tanda peringatan. Belakangan, ternyata lubang membingungkan di tanah ini tidak muncul begitu saja akibat satu ledakan besar. Sebaliknya, lubang itu terbentuk dari serangkaian letusan kecil selama beberapa waktu. Ledakan-ledakan kecil awalnya melemparkan batu, lalu lumpur, dan akhirnya menciptakan lubang itu. Seiring waktu, lubang itu terisi air yang kaya silika. Itu benar-benar melegakan semua orang. Yellowstone berada di atas supervolcano, dan ledakan besar di sana adalah skenario mimpi buruk. Untungnya, kali ini hanya ledakan kecil yang berkembang perlahan. Memang dramatis, tapi sepenuhnya bisa dikendalikan. Kamu tahu, Taman Nasional Yellowstone penuh dengan geyser, mata air panas, dan berbagai lanskap alam lainnya. Tapi di bawah permukaannya, segalanya menjadi sangat intens, semua karena supervolcano itu. Nah, supervolcano biasanya sangat besar. Mereka seringkali tidak memiliki kerucut sama sekali karena biasanya merupakan sisa-sisa dari ruang magma raksasa. Setelah ruang-ruang itu meletus, yang tersisa hanyalah kaldera. Biasanya mereka terletak di atas titik panas. Tidak heran jika supervolcano bisa menghasilkan super erupsi, dan ketika itu terjadi, mereka melemparkan lebih dari 240 mil kubik abu, batuan cair, dan gas panas ke udara. Dengan kata lain, 4 super erupsi bisa mengisi Grand Canyon hingga penuh. Supervolcano terbentuk ketika sejumlah besar magma panas membara keluar dari dalam tanah yang sangat dalam. Magma ini naik mendekati permukaan tapi tidak bisa menembus kerak bumi. Jadi kolam magma bertekanan yang sangat mendidih terakumulasi pada kedalaman hanya beberapa mil. Tekanan terus bertambah karena semakin banyak magma yang berusaha mencapai permukaan, lalu boom, terjadilah super erupsi. Nah, pada tahun 2015, para peneliti di Universitas Utah memetakan ruang magma utama supervolcano Yellowstone dan terkejut dengan ukurannya, lalu mereka menemukan satu lagi di bawahnya. Bersama-sama, kolam magma bawah tanah ini bisa menampung cukup banyak batuan cair untuk mengisi Grand Canyon sebanyak 11 kali. Semua magma itu mendorong permukaan tanah di atasnya, itulah sebabnya Yellowstone naik sekitar 1 hingga 2 inci setiap tahun. Kenaikan yang lambat itu mungkin terdengar sepele, tapi jika digabungkan dengan fakta bahwa Yellowstone masih merupakan gunung berapi aktif dan memiliki indeks eksplosivitas vulkanik 8, itu cukup membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika sesuatu berjalan tidak semestinya. Dan ya, Yellowstone memang agak gelisah dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023, terjadi 354 gempa bumi di daerah tersebut. Sebagian besar gempa itu kecil, tapi yang terbesar mencapai magnitudo 3,7 sebagai bagian dari rangkaian 106 gempa. Sekarang sebelum kamu panik, para ahli dari Yellowstone Volcano Observatory mengatakan tidak perlu khawatir. Tidak akan ada letusan dalam waktu dekat.
gunung berapi tidak mengikuti jadwal tertentu. Hanya karena Yellowstone sudah lama tidak meletus, bukan berarti ia akan segera meledak. Taman nasional ini untuk saat ini masih stabil. Namun para ilmuwan terus mengawasi dengan cermat segala sesuatu di bawah tanah, gempa bumi, kenaikan permukaan tanah, bahkan perubahan suhu demi keamanan. Plume magma yang sangat panas, hotspot di bawah Yellowstone, telah bergejolak selama 17 juta tahun. Kerak bumi perlahan bergerak di atasnya, membuat hotspot tersebut meninggalkan jejak gunung berapi yang membentang lebih dari 450 mil di sepanjang dataran Sungai Snake. Sebagian besar gunung berapi kuno itu kini terkubur di bawah lapisan lava dan sedimen. Hanya dalam 2,1 juta tahun terakhir, Yellowstone telah melepaskan 3 letusan dahsyat, begitu besar hingga mampu membentuk ulang daratan. Setiap ledakan mengirimkan aliran piroklastik, sungai batu panas membara, abu, dan batu apung yang melaju keluar hingga bermil-mil jauhnya. Puin-puinnya menumpuk dalam lapisan setebal ratusan kaki. Beberapa di antaranya membentuk batu padat mirip lava. Ketika letusan-letusan itu mengosongkan ruang magma di bawah tanah, atapnya runtuh, membentuk kaldera besar yang kita lihat hari ini. Bahkan setelah letusan dahsyat itu, Yellowstone tidak berhenti. Antara 180.000 dan 70.000 tahun yang lalu, aliran lava riolit yang sangat besar, kadang-kadang lebih dari 144 mil kubik, mengalir keluar. Beberapa aliran mengikuti garis ventilasi utara-selatan. Aliran West Yellowstone meletus sekitar 110.000 tahun yang lalu. Aliran Nez Perce Creek terjadi 160.000 tahun yang lalu. Jika Anda berdiri di Madison Junction di tepi barat Laut Caldera, Anda bisa melihatnya, sebuah tebing yang terbentuk ketika letusan lava Creek Tuff menyebabkan tanah runtuh 640.000 tahun yang lalu. Dan di dalam kaldera, Anda akan melihat aliran lava yang telah mengeras melintasi lantai kaldera. Menentukan kapan sebuah supervulkan akan meletus, seperti bisa membaca sinyal peringatan dari alam. Ribuan tahun sebelum letusan besar, panas di bawah tanah mulai terbentuk dan ruang magma menjadi seperti panci presto yang berdetak. Tanda-tanda kecil mulai bermunculan. Gelembung gas keluar saat tekanan berubah dan gempa bumi mengguncang tanah. Tanah di atasnya perlahan naik. Retakan muncul. Pemandian air panas dan geyser mulai bermasalah, bahkan lebih panas dari biasanya. Sekarang, apa yang akan terjadi jika Yellowstone meletus? Ingat aliran piroklastik yang kita bicarakan sebelumnya? Mereka bisa terdiri dari 2 bagian. Aliran bawah berupa lava panas yang bergerak di permukaan tanah dan awan abu yang mengikuti di atas permukaan lava. Jadi keduanya akan menghancurkan area yang sangat luas. Abu vulkanik akan sulit mencapai Eropa dalam 3-4 hari setelah letusan, tapi di sana dampaknya tidak akan terlalu parah. Setelah itu, hanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum suhu yang lebih dingin terjadi di seluruh dunia, semua berkat gas sulfur yang mencapai atmosfer atas setelah letusan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu global akan turun hingga 10 hingga 12 derajat. Konsekuensi ini dapat berlangsung selama 6 hingga 10 tahun, mengakhiri musim hujan yang dapat menyebabkan kelaparan meluas di Asia. Takut? Baiklah, jangan begitu. Kabar baiknya adalah para ilmuwan tidak percaya bahwa raksasa yang tertidur di bawah Taman Nasional Yellowstone akan bangun di masa hidup kita. Para ahli mengatakan, letusan Yellowstone berikutnya kemungkinan tidak akan terjadi selama ratusan ribu tahun. Dan bahkan saat itu pun, hal itu mungkin tidak seburuk itu karena para ilmuwan telah menemukan bahwa magma yang bersembunyi di dalam Yellowstone sebenarnya terbagi di antara 4 ruang yang berbeda. Bukan hanya itu, tetapi beberapa cadangan magma kemungkinan akan mendingin dan mengeras sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya letusan. Jadi, meskipun letusan terdengar seperti akan mengubah lanskap dunia, sangat kecil kemungkinannya hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya.
Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, Stasiun Seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu, bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan Gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara. Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang 2 letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu. Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar.
Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan, mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi, dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan. Abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin, sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Grace Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas. Ini resmi. Sekarang kita tahu lokasi persis dan waktu letusan berikutnya dari supervulkan Yellowstone. Dan disebut supervulkan bukan tanpa alasan. Letusan ini akan ribuan kali lebih dahsyat daripada letusan gunung berapi biasa. Ketika ini terjadi, planet ini akan menghadapi bencana besar-besaran. Gempa bumi, aliran magma dalam jumlah besar, abu dan awan yang akan menutupi matahari. Langit akan berwarna abu-abu untuk waktu yang lama. Kita akan mengalami kekurangan makanan karena kurangnya sinar matahari. Pesawat tidak akan bisa terbang. Beberapa spesies hewan dan pohon mungkin akan punah. Satu bencana akan diikuti oleh bencana lainnya, seperti domino yang jatuh satu demi satu. Masa-masa mengerikan menanti bumi dan... Oke, berhenti. Ini jelas, kami mendapatkannya. Tapi kapan semua ini akan terjadi? Jangan khawatir, Anda tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.
Ketika gunung berapi biasa meletus, itu selalu menjadi bencana. Namun hanya untuk tempat-tempat yang terletak di dekat pusat gempa. Kalikan kerusakan dari gunung berapi biasa dengan ribuan kali lipat, dan Anda akan mendapatkan letusan supervulkan. Yellowstone adalah salah satu sistem vulkanik terbesar di dunia. Gunung ini telah meletus 3 kali dalam 2,1 juta tahun terakhir. Terakhir kali terjadi 640.000 tahun yang lalu. Abu vulkanik menutupi area yang sebanding dengan sekitar setengah wilayah Amerika Serikat. Untungnya, tidak ada manusia di sana, tetapi alam tetap terluka. Letusan serupa dari supervulkan yang mirip terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Itu adalah supervulkan Toba di Indonesia yang menyebabkan kiamat. Ras manusia nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Menurut beberapa teori, hanya beberapa ribu orang yang tetap hidup pada saat itu selama musim dingin vulkanik. Namun hal ini belum dipastikan karena Yellowstone adalah sistem vulkanik yang terletak di taman nasional yang sangat luas. Penting bagi para ilmuwan untuk mengetahui dengan tepat dari mana percikan pertama akan muncul. Mereka menemukan bahwa magma Yellowstone tidak terkumpul di satu tempat, melainkan tersembunyi di beberapa reservoir bawah tanah yang terpisah. Reservoir di timur laut Yellowstone, di sebelah tempat indah bernama Sour Creek Dome, adalah yang paling berisiko. Di sini percikan magma yang membara bersentuhan dengan batuan panas dari mantel bumi yang terletak jauh di dalam tanah. Suhu tinggi mereka menjaga magma tetap dalam keadaan cair. Bayangkan Anda meletakkan sepanci susu panas di atas kompor. Tidak ada yang mendingin, justru semakin panas, sehingga susu itu mungkin segera mulai meluap dan tumpah dari panci. Hal yang sama terjadi pada magma di bawah Sour Creek Dome. Magma di sana tidak mendingin, dan pada titik tertentu bisa mulai keluar. Itu akan seperti pipa bocor yang memancarkan air mendidih seperti air mancur. Tapi bagaimana para ilmuwan mengetahuinya? Reservoir magma terletak pada kedalaman sekitar 6 mil dan seluruh area ini sangat panas. Mereka menggunakan metode khusus yang disebut magnetotelurik. Jadi inti bumi yang berputar menciptakan medan magnet yang mengelilingi planet kita. Magma mengalir di sekitar inti dan mengandung banyak mineral magnetik yang juga menciptakan medan magnet. Para ilmuwan menggunakan instrumen khusus yang dapat mendeteksi medan-medan tersebut yang berasal dari magma. Seperti detektor logam, Sensus menemukan perhiasan yang hilang di pantai. Dengan menggunakan magnetotelurik, mereka memindai Yellowstone dan menemukan 4 reservoir magma besar. 3 di antaranya memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat, dan di yang keempat yang terletak di timur laut, mereka merekam sinyal yang jauh lebih kuat dari medan magnet. Disinilah letusan diperkirakan akan terjadi, tetapi untungnya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin dalam puluhan ribu tahun lagi, mungkin ratusan. Phew, Anda bisa bersantai. Gak akan ada kiamat vulkanik dalam waktu dekat. Namun bagaimana para ilmuwan mengetahui kapan magma ini akan mulai meletus? Magma tidak memiliki pengatur waktu, dan gunung berapi tidak bangun dengan jam alarm. Karena magma mengalir di dalam pori-pori batuan padat. Bentuknya mirip spons pencuci piring dengan banyak lubang kecil tempat air melewatinya. Menembus pori-pori ini dan mengisinya, agar magma mulai meletus keluar, ia harus mengisi setidaknya 40% dari pori-pori ini. Sekitar 20% dari pori-pori tersebut sudah terisi sekarang. Namun batuan panas ini terus memanaskan magma dan menjaganya tetap cair, sehingga bisa mengalir di antara pori-pori. Pada titik tertentu, magma ini akan terhubung dengan kumpulan magma cair lainnya dan menjadi aliran besar yang akan naik ke permukaan. Bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi? Tampaknya solusi di sini adalah mendinginkan batuan balsam. Namun hal itu mustahil dilakukan. Batuan itu berada beberapa mil di bawah tanah, berpijar, dan jumlahnya sangat banyak. Dan bagaimanapun juga, mencoba mendinginkan sebagian inti bumi terdengar seperti ide yang sangat buruk. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa alam memiliki rencananya sendiri. Jika letusan terjadi dalam puluhan atau ratusan ribu tahun ke depan, mungkin umat manusia akan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak, maka kita harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Sebuah bencana global besar dimulai dengan ledakan dahsyat berskala besar. Magma yang meletus menghasilkan jumlah abu yang sangat besar. Semburan energi yang kuat menyebabkan kerak bumi runtuh di atas reservoir magma. Hal ini menyebabkan terbentuknya kaldera raksasa. Kamu mungkin pernah melihat kawah besar di sebuah gunung berapi. Nah, inilah yang disebut kaldera. Bencana alam ini begitu keras hingga membuat semua orang di sekitarnya menjadi tuli. Gelombang ledakan mengangkat abu dan batu apung dengan kecepatan melebihi kecepatan suara.
Material vulkanik mencapai ketinggian yang luar biasa hanya dalam hitungan menit. Kemudian pilar abu ini menyebar dan menenggelamkan wilayah yang sangat luas ke dalam kegelapan. Partikel berpijar di bagian bawah jatuh karena beratnya sendiri dan memanaskan udara di sekitarnya. Hampir mustahil untuk bernapas. Potongan batu apung, batu dan abu yang membara membakar lingkungan sekitar. Seluruh masa panas ini berubah menjadi aliran piroklastik yang menghancurkan dan membakar segala sesuatu di jalurnya. Hutan, rumah, jalan, semuanya berubah menjadi arang. Gak ada pesawat yang bisa terbang di sana. Partikel-partikel kecil bisa menembus mesin. Selain itu, mustahil untuk melihat menembus awan gelap, abu-abu, dan panas seperti itu. Mengemudi mobil juga berbahaya. Partikel vulkanik bisa membakar ban. Untungnya, berkat teknologi seismik, orang-orang sudah mengetahui tentang letusan ini sebelumnya. Jadi semua orang sudah dievakuasi. Kolom abu yang telah mencapai tepi luar angkasa terus meluas ke berbagai arah. Angin membantu debu vulkanik menyebar. Awan raksasa seperti payung muncul di atas wilayah Yellowstone. Awan itu semakin melebar dan menenggelamkan area yang sangat luas ke dalam kegelapan panas. Selama 24 jam pertama, abu vulkanik jatuh di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dan sebagian Kanada. Hal itu merusak saluran listrik, mencemari perairan, dan menghancurkan tanaman. Kemudian, hujan pun mulai turun. Air bercampur dengan abu dan jatuh ke tanah dalam bentuk lumpur abu-abu. Dan jangan lupa, itu juga beracun. Abu tersebut mengandung merkuri, arsenik, dan timbal dalam jumlah besar. Masa beracun semacam itu meracuni sungai, danau, tanah, dan udara. Sepanjang waktu itu, gunung berapi tersebut terus meletus. Letusan magma, abu, dan batu apung dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan sebulan. Dan ini baru permulaan. Abu tersebut segera mulai mengendap, tetapi sulfur dioksida yang dilepaskan selama letusan menyebar ke seluruh atmosfer. Gas ini bercampur dengan uap air di atmosfer dan membentuk aerosol yang terdiri dari partikel-partikel kecil. Semua ini menyelimuti planet ini seperti selubung. Lapisan ini membuat sinar matahari sulit menembus, yang berarti menurunkan suhu permukaan bumi. Peristiwa-peristiwa ini menyebabkan pendinginan tajam beberapa derajat di seluruh dunia. Para petani kehilangan sebagian besar hasil panen mereka, harga makanan naik, dan perekonomian runtuh. Kelaparan bisa terjadi di seluruh planet. Peradaban manusia bisa terjerumus ke dalam kekacauan. Dalam beberapa tahun, suhu akan mulai naik, tetapi akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk kembali ke standar sebelumnya. Apa yang akan terjadi pada umat manusia saat itu? Tentu saja, kita akan bertahan, tetapi kita harus membangun kembali peradaban kita. Tapi jangan takut. Jika ada yang bisa kita lakukan, mari kita nikmati saja setiap hari dalam hidup, bersyukurlah dan saling membantu. Saling mendukung dan merawat satu sama lain, bahkan selama musim dingin vulkanik adalah jaminan bahwa umat manusia akan bertahan. Sekarang, sejarah mengajarkan kita bahwa superbenua pernah ada sangat lama yang lalu, sekitar 300 hingga 273 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, semua benua di bumi berteman akrab dan berkumpul bersama. Mereka membentuk kelompok luar biasa yang disebut Pangea, atau Pangea jika kamu ingin terdengar keren. Nama itu berasal dari kata Yunani yang berarti seluruh bumi. Pangea juga memiliki tetangga perairan yang sangat besar bernama Panthalassa. Jadi seluruh dunia kita dulunya adalah sebidang tanah raksasa yang dikelilingi oleh lautan yang juga sangat luas. Superbenua itu tampak seperti lautan raksasa yang membentang dari ujung atas hingga bawah planet kita. Namun seperti kisah pada umumnya, segalanya berubah. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, di awal era Jurassic, pada masa dinosaurus, Pangea memutuskan untuk mengadakan pesta perpisahan. Lupakan saja ide lama tentang benua yang hanya melayang-layang seperti gunung es besar. Benua itu terpecah-pecah menjadi benua saat ini, di mana proses tersebut juga membentuk Samudra Atlantik serta Hindia. Kisah Pangea pertama kali diceritakan oleh seorang ahli cuaca asal Jerman bernama Alfred Wegener pada tahun 1912. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang terjadi begitu lama lalu? Bayangkan inti bumi seperti perapian besar yang hangat dan memancarkan panas. Panas ini menciptakan arus pusaran khusus di lapisan luar bumi.
Kita bisa menganggapnya sebagai kerak bumi yang tampak seperti sebuah teka-teki besar dengan banyak potongan puzzle. Arus panas ini membuat potongan-potongan puzzle tersebut, yang disebut lempeng kerak, bergerak ke sana kemari. Kadang-kadang mereka saling menjauh, kadang-kadang saling bertabrakan, dan kadang-kadang saling bergesekan. Ini seperti pesta dansa luar biasa yang berlangsung di bawah kaki kita. Suatu hari, Wegener melihat bentuk-bentuk benua dan berpikir, "Hei, garis pantai Amerika Selatan dan Afrika sepertinya cocok satu sama lain." Dan memang benar begitu. Jadi ia membayangkan bahwa dulu sekali semua benua pernah bersatu sebagai satu daratan besar. Tapi dia tidak bisa begitu saja mengatakannya tanpa bukti apapun. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Pangaea benar-benar pernah ada? Nah, ada beberapa petunjuk yang membawa kita pada penemuan luar biasa ini. Salah satu petunjuknya mirip seperti saat kamu menyusun puzzle dan potongannya pas satu sama lain. Coba lihat bentuk benua-benua saat ini. Kamu akan melihat bahwa mereka hampir bisa disatukan seperti potongan yang sangat cocok. Tentu saja bentuknya telah berubah seiring waktu. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu, dan sejak saat itu, pantai-pantai benua telah diterpa air selama bertahun-tahun. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa melihat betapa cocoknya mereka jika disatukan. Petunjuk lain datang dari memeriksa fosil-fosil. Kita tahu bahwa hewan purba meninggalkan banyak fosil. Dari situlah kita mempelajari sejarah mereka dan spesies apa saja yang pernah ada. Namun ketika para ilmuwan membandingkan fosil yang ditemukan di benua-benua berbeda, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Fosil-fosil ini tampak mirip. Yang mengejutkan, fosil-fosil itu berasal dari kelompok hewan yang sama meskipun letaknya sangat berjauhan. Tidak mungkin hewan-hewan ini bisa berenang melintasi lautan hanya dengan keempat kakinya. Dan kecil kemungkinan jenis hewan tertentu ini berasal dari dua tempat sekaligus pada waktu yang sama. Dan terakhir, pegunungan. Bayangkan menjelajah di bawah laut dan menemukan pegunungan besar di dasar lautan. Pegunungan bawah laut dan palung dalam ini seperti bekas luka dari pergerakan lempeng tektonik bumi. Semua itu menjadi bukti lain bahwa benua-benua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu melihat semua hal ini secara bersamaan, kamu akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Benua-benua di bumi dulunya pernah bersatu dalam satu superbenua. Sejak itu mereka telah berpisah, tetapi kenangan petualangan besar mereka masih tertulis pada bentuk garis pantai, batuan yang mereka tinggalkan, dan banyak lagi. Tapi sekarang hal itu sudah jelas bagi kita. Pada saat penemuan Wegener, ada berbagai gagasan yang bermunculan. Beberapa orang berpikir bahwa benua-benua tenggelam untuk membentuk lautan. Namun Wegener memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpikir bahwa benua-benua selalu bergerak. Ia bahkan menciptakan istilah keren, pergeseran benua, untuk menjelaskannya. Kemudian ia bergabung dengan ilmuwan lain bernama Alexander Du Toit. Du Toit menambahkan sedikit perubahan pada cerita ini dengan mengusulkan bahwa awalnya ada dua benua, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Namun, pesta yang sebenarnya baru dimulai pada tahun 1960-an ketika para ilmuwan menemukan bahan rahasia dalam resep ini, yaitu tektonik lempeng. Akhirnya, teori ini menjelaskan semua hal yang dibicarakan oleh Wegener dan Du Toit. Teori Wegener terbukti benar setelah 50 tahun. Seiring waktu, kita semakin banyak belajar tentang planet kita. Kita menemukan bahwa bumi dulunya memiliki beberapa superbenua. Sebelum Pangaea, ada sebuah megabenua bernama Rodinia sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Dan kemudian, Pannotia muncul sekitar 600 juta tahun yang lalu. Yang menarik adalah kisah pergeseran benua ini masih jauh dari selesai. Benua-benua kita selalu bergerak. Afrika sedang mendorong Eropa dengan ramah, dan Australia sedang bermain mobil-mobilan dengan Asia Tenggara. Tahukah kamu apa yang ada di depan mata? Sebuah superbenua lagi. Jadi bagaimana superbenua berikutnya akan terbentuk? Nah, ada 4 kemungkinan utama: Novo Pangaea, Pangaea Ultima, Aurixa, dan Amasya. Nama-nama ini mungkin terdengar seperti nama pahlawan super, tapi sebenarnya itu adalah cara-cara potongan teka-teki benua bisa menyatu. Mari kita lihat semuanya. Pertama, Novo Pangaea. Kamu tahu kan, ada Samudra Atlantik di satu sisi dan Samudra Pasifik di sisi lainnya. Nah, jika kedua samudra ini terus melakukan apa yang mereka lakukan sekarang, Samudra Atlantik akan terus melebar sementara Samudra Pasifik semakin menyempit. Jika itu terjadi, Amerika Utara dan Amerika Selatan akan saling memberi tos besar. Dan Antartika, daratan es yang jauh di selatan itu, juga akan ikut bergabung. Benua itu akan bergerak ke utara. Selanjutnya, Pangaea Ultima.
Di masa depan, Samudra Atlantik mungkin akan bosan menjadi begitu lebar, samudra itu mungkin akan memutuskan untuk melambat dan sedikit menyusut. Amerika dan Antartika yang bergerak ke utara kemungkinan besar akan menabrak Afrika dan Eropa, dan begitu saja sebuah superbenua baru pun terbentuk. Ada beberapa titik di mana dasar laut sedang meluncur di bawah daratan. Ini seperti jalur rahasia di bawah air. Titik-titik ini disebut zona subduksi. Jadi jika terowongan rahasia ini terus menyebar di sepanjang pantai timur Amerika, maka Amerika, Eropa, dan Afrika mungkin akan bersatu kembali dan membentuk sebuah superbenua baru. Superbenua ini nantinya akan dikelilingi oleh seluruh Samudra Pasifik. Superbenua berikutnya yang mungkin terbentuk adalah Aurika. Dalam skenario ini, Samudra Pasifik dan Atlantik mungkin memutuskan untuk beristirahat dan menutup diri. Namun tenang saja, saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Dalam kasus ini, samudra baru akan muncul sebagai penggantinya. Bayangkan sebuah retakan besar di tanah yang membelah Asia, seperti resleting yang terbuka. Retakan ini disebut Pan-Asian Rift dan akan menjadi samudra baru. Dengan samudra baru ini, akan muncul superbenua baru, Aurika. Australia saat ini sedang bergerak ke utara, seolah-olah sedang mencari tempat yang nyaman di pusat planet kita. Asia Timur dan Amerika mungkin akan bergabung dari kedua sisi. Setelah itu, Eropa dan Afrika mungkin akan terhubung dengan Amerika dan boom, Aurika pun terbentuk. Dan akhirnya Amasya. Superbenua ini mungkin terbentuk jika beberapa lempeng tektonik bergerak ke utara, mereka bisa membawa benua-benua seperti Afrika dan Australia ikut serta. Mereka akan berkumpul di sekitar kutub utara. Semua benua kecuali Antartika mungkin akan bersatu. Dan meskipun mereka mungkin berkumpul di sekitar kutub utara, mereka tidak akan menutup lautan. Samudra Atlantik dan Pasifik masih akan tetap terbuka. Bagaimana reuni besar ini terjadi tergantung pada pergerakan tektonik bumi. Sejauh ini, kita percaya bahwa skenario Novo Pangea adalah yang paling mungkin terjadi. Ini juga tergantung pada apa yang sebenarnya terjadi pada Pangea setelah ia terpecah. Dan ketika superbenua baru muncul, apa yang akan terjadi dengan cuacanya? Bagaimana perilaku lautan nantinya? Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Semua pertanyaan ini membangkitkan rasa ingin tahu kita. Siapa yang tahu? Kelak, keturunan kita akan melihat peta dunia dan menyaksikan perjalanan ini kembali ke awal. Jadi, tetaplah penasaran dan nantikan 100 juta tahun ke depan. Pada akhir Desember 2021, gunung berapi bawah laut dengan nama yang cukup eksotis, Hunga Tonga, terbangun setelah beberapa tahun tertidur. Gunung ini bangun dengan begitu banyak energi dan kekuatan, sehingga orang-orang mendengar letusan dari jarak lebih dari 177 km. Kemudian ia kembali tidur, tapi beberapa minggu berikutnya, ia bangun lagi dengan kekuatan 7 kali lebih besar dari yang pertama kali. Letusan ini memecah pulau di atasnya menjadi 2 bagian. Badai petir yang terjadi akibat letusan ini adalah yang paling dahsyat dalam sejarah. Gelombang suara dari letusan itu menjalar ke seluruh planet beberapa kali. Seseorang bahkan mendengar suara dentuman keras di Alaska. Dan ini merupakan tsunami besar pertama yang diketahui sejak zaman purba. Tsunami ini merenggut nyawa 2 orang hingga ke Peru dan menyebabkan masalah bagi 2 nelayan di California. Tapi bukan hanya itu saja. Letusan ini bisa mengubah pola cuaca di bumi selama bertahun-tahun. Kalian bisa melihat buktinya pada musim panas tahun 2024 yang diramalkan akan menjadi lebih basah dari biasanya. Para ilmuwan percaya bahwa letusan ini disebabkan oleh gas yang menumpuk hingga mencapai titik kritis. Berbagai mineral termasuk anhidrit, kuarsa, dan sulfida menumpuk selama beberapa bulan hingga memblokir jalur aliran dan menutup gas di dalam Hunga Tonga. Biasanya, ketika gunung berapi meletus, asapnya menyebabkan efek pendinginan sementara pada permukaan bumi. Tapi letusan Hunga Tonga berbeda. Letusan ini tidak menghasilkan banyak asap, namun melepaskan uap air dalam jumlah yang sangat besar, kira-kira setara dengan 60.000 kolam renang Olimpiade. Panas yang hebat dari letusan tersebut mengubah sejumlah besar air laut menjadi uap, yang kemudian melesat tinggi ke atmosfer. Semua uap air tersebut berakhir di stratosfer, lapisan atmosfer yang terlalu kering untuk membentuk awan atau hujan.
Para ilmuwan tidak punya pengamatan letusan gunung berapi seperti Hunga Tonga untuk memprediksi dampaknya terhadap pola cuaca kita. Mereka juga tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa lama efek ini akan berlangsung. Ini karena satu-satunya cara untuk mengukur uap air stratosfer adalah dengan satelit yang baru ada sejak tahun 1979 dan tidak ada letusan yang serupa dengan Hunga Tonga dalam kurun waktu tersebut. Para ahli dari berbagai negara mulai menganalisis data satelit tepat setelah letusan Hunga Tonga. Mereka ingin mengetahui berapa lama uap air akan bertahan di stratosfer, kemana uap air akan pergi, dan yang paling penting, apa dampaknya bagi planet ini. Hasil besar pertama dari letusan tersebut, setidaknya sebagian, adalah lubang besar di stratosfer yang bertahan selama beberapa bulan pada tahun 2023. Pada saat lubang itu muncul, uap air telah mencapai stratosfer kutub di atas Antartika. Pada tahun-tahun berikutnya, tidak akan ada cukup uap air yang tersisa untuk memperbesar lubang ini. Sepertinya, Hunga Tonga hanya akan memberikan dampak minimal pada suhu rata-rata global. Namun, ada beberapa dampak regional yang mengejutkan dan bertahan lama. Salah satu model ilmiah memperkirakan musim dingin yang lebih dingin dan lebih basah di Australia bagian utara hingga sekitar tahun 2029. Di Amerika Utara, model ini memprediksi musim dingin yang lebih hangat dan Skandinavia bisa mengalami musim dingin yang lebih dingin. Namun ini hanyalah satu studi dan satu pendekatan untuk memahami bagaimana letusan Hunga Tonga dapat mengubah cuaca kita. Kita memiliki setidaknya satu contoh dari sejarah ketika letusan gunung berapi mengubah dunia. Lebih dari 2 abad yang lalu, pada tahun 1815, Gunung Tambora meletus dan menyebabkan tahun tanpa musim panas. Pada tahun berikutnya, musim dingin menjadi sangat dingin dan basah di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Sebuah penelitian terbaru menegaskan bahwa suhu di tahun 1816 tidak akan sedingin ini tanpa adanya letusan gunung berapi. Dampak langsung dari letusan tersebut sangat dahsyat, dengan tsunami yang menghancurkan rumah-rumah, merenggut 10.000 nyawa, dan 80.000 lainnya jatuh sakit setelahnya. Letusan Gunung Tambora merupakan salah satu yang terkuat dalam 1000 tahun terakhir. Letusan ini mengeluarkan sejumlah besar sulfur dioksida ke stratosfer yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan tahun terdingin setidaknya dalam 250 tahun terakhir. Pada bulan Mei, embun beku memusnahkan sebagian besar tanaman di New York, Massachusetts, New Hampshire, dan Vermont. Pada bulan Juni, salju tebal menutupi tanah di Albany, New York, dan Dennisville, Maine, dan New Jersey, mengalami cuaca beku selama 5 malam berturut-turut. Suhu dingin terus berlanjut hingga akhir musim panas yang seharusnya merupakan musim panen. Pada bulan Juli, danau dan sungai masih membeku hingga ke barat laut Pennsylvania dan embun beku bertahan di Virginia hingga akhir Agustus. Suhu akan turun dari suhu tertinggi di atas normal pada musim panas hingga mendekati titik beku hanya dalam beberapa jam. Cuaca benar-benar tidak dapat diprediksi. Harga makanan meroket. Harga gandum untuk kuda yang merupakan moda transportasi utama juga meningkat tajam. Beberapa orang percaya bahwa situasi ini mengilhami Carl Dreis untuk menciptakan sepeda pada tahun 1817 sebagai metode transportasi alternatif. Tambora mengubah pola cuaca secara total, bukan hanya 1 tapi 3 tahun. Seluruh planet menjadi lebih dingin, dan karena gagal panen, mungkin setidaknya 1 juta orang kelaparan. Para ilmuwan tidak memiliki bukti kuat tentang letusan gunung berapi yang memakan korban lebih banyak daripada Tambora. Namun, letusan Krakatau di Indonesia pada tahun 1883 lebih terkenal daripada Tambora karena informasi tentang letusan tersebut menyebar ke seluruh dunia melalui telegram dan foto. Ledakan terakhirnya merupakan suara yang tercatat paling keras dalam sejarah dan orang-orang dapat mendengarnya di 10% dari seluruh permukaan bumi. Letusan ini memicu tsunami dengan gelombang setinggi setengah dari patung Liberty. Namun letusan ini tidak sedahsyat letusan Tambora.
Pulau yang pernah menjadi tempat tinggal Krakatau lenyap akibat letusan tersebut, namun letusan baru dimulai kurang dari 50 tahun kemudian dan menciptakan kerucut anak Krakatau di tengah kaldera letusan lama. Gunung berapi baru ini masih aktif dari waktu ke waktu. Letusan Gunung Vesuvius yang meruntuhkan Pompei adalah salah satu bencana gunung berapi yang paling terkenal dalam sejarah. Letusan ini memakan korban jiwa sekitar 2.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan Tambora. Menurut seorang penulis Romawi terkenal pada masa itu, letusan tersebut berlangsung selama 18 jam. Pompei ditutup oleh lapisan abu dan batu apung yang lebih tebal dari 2 kali tinggi rata-rata manusia. Garis pantai di dekatnya juga berubah secara drastis. Di dunia saat ini, efek setelah letusan gunung berapi seringkali lebih berbahaya daripada letusan itu sendiri. Berkat kemajuan teknologi, kini kita dapat memprediksi letusan gunung berapi dengan lebih akurat dan melakukan langkah-langkah keselamatan seperti evakuasi dan pembatalan penerbangan. Namun, masih ada banyak resiko dengan perubahan pola cuaca dan kekeringan di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah seperti India, Asia Timur, dan Afrika Timur yang dipengaruhi oleh angin muson. Letusan gunung berapi juga bisa memiliki efek yang mungkin tidak kita duga, seperti evolusi dinosaurus. Dinosaurus dulunya seukuran kucing, Ya, sejak tahun 2000, dunia telah dilanda lebih dari 1.700 gempa bumi dengan kekuatan lebih besar dari 5 skala Richter. Sebagian besar terjadi di sekitar cincin api yang terletak di Samudra Pasifik. Di Amerika Utara, ancaman terbesar adalah garis patahan San Andreas yang bisa menciptakan gempa bumi berkekuatan lebih besar dari yang lain, sehingga mendapat julukan The Big One. Potensi kehancuran California adalah prospek menakutkan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, The Big One hanyalah awal dari apa yang akan datang. Kabar buruknya, para ilmuwan meramalkan sebuah peristiwa yang menghancurkan bumi yang akan terjadi pada tahun 2030. Suka atau tidak, ada 70% kemungkinan kita akan mengalami The Big One. Dan itu adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Garis patahan San Andreas akan menyebabkan gempa besar, tapi yang menakutkan adalah kita tak bisa memprediksinya. Di sisi lain, gempa bumi besar terjadi setiap 100 tahun sekali. Ini berarti selalu ada waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Jika kembali ke masa lalu, kita akan melihat beberapa gempa bumi besar seperti yang meluluh lantakan San Francisco dan Fort Tahoe. Bangunan yang dibuat di masa lalu tidak tahan gempa dan akan runtuh. Bahkan jika masih berdiri, kamu dilarang memasukinya. Tapi bangunan bukanlah bagian yang paling berbahaya. Kamu harus waspada terhadap kabel listrik dan pipa gas. Rumah di atas bukit mungkin indah, tapi sangat tidak aman. Saat gempa bumi, bukit bisa berubah menjadi tanah longsor besar yang menghancurkan semua yang dilaluinya. Ucapkan selamat tinggal pada perjalanan darat karena semua jalan akan hancur. Kamu harus punya persediaan air dan makanan karena tidak akan bisa pergi ke supermarket. Bencana ini tidak akan murah. Amerika Serikat akan butuh sekitar 200 miliar dolar untuk pulih dari gempa. Setidaknya gempa ini tidak akan memicu tsunami, tapi ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan lebih besar daripada The Big One. Zona subduksi Cascadia yang terkenal dimulai dari California dan berakhir di Vancouver, Kanada. Garis patahan San Andreas tidak ada apa-apanya dibandingkan zona ini. Ia dapat menyapu bersih seluruh wilayah pantai dari muka bumi. Sungguh mengerikan. Zona subduksi adalah lempengan tektonik yang dipaksa bertumpuk dengan lempengan lain dan terus saling tarik-menarik. Salah satunya disebut lempengan Amerika Utara dan satunya lempeng Juan de Fuca. Zona seperti ini berbahaya karena merupakan titik-titik rawan aktivitas gempa bumi dan sangat berbahaya karena menyebabkan gempa bawah laut yang besar. Tapi lokasinya di bawah air. Jadi apa dampaknya pada kita? Lempeng semacam ini bisa menyebabkan tsunami raksasa, membanjiri kota-kota, dan menghancurkan garis pantai. Saat ini, zona yang paling aktif adalah cincin api. Zona Cascadia memang kurang aktif, tapi zona ini seperti binatang buas yang tengah tertidur dan bisa bangun untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, menyebabkan gempa bumi dahsyat. Terakhir kali semua tekanan ini dilepaskan adalah pada tahun 1700.
Tidak seperti gempa San Andreas, gempa satu ini akan menyebabkan tsunami masif dan guncangan yang jauh lebih besar. Semoga saja kamu sedang berkemah di lapangan terbuka saat itu, karena sebagian besar bangunan dan jembatan kemungkinan besar akan hancur. Selain itu, bersiaplah untuk gempa susulan, karena dampaknya akan sangat buruk. Alam juga tidak akan luput dari bencana ini. Tanah longsor akan mengubah habitat hewan, bahkan tempat tinggal kita akan berubah selamanya. Untungnya, masih ada harapan dan para ilmuwan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan keselamatan kita. Aturan baru diterapkan. Setiap bangunan baru harus mampu bertahan dari guncangan besar. Mereka mengembangkan sistem peringatan modern dan setiap infrastruktur baru harus mengikuti pedoman tahan gempa yang ketat. Lempeng Juan de Fuca dan lempeng Amerika Utara saling mengunci, tapi tidak akan selamanya seperti itu. Ketika lempeng tersebut terbuka, bersiaplah untuk guncangan besar. Semakin dekat lokasimu dengan pusat gempa, semakin besar kerusakan yang akan kamu alami. Namun, meskipun beruntung berada jauh dari pusat gempa, kamu mungkin masih akan merasakan guncangan selama beberapa waktu. Jika kita bandingkan zona subduksi Cascadia dan patahan San Andreas, kita akan melihat betapa jauh lebih berbahayanya zona Cascadia. Pada tahun 1994, terjadi gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di daerah Northbridge, dekat patahan San Andreas. Sayangnya banyak yang tidak selamat dan sebagian lagi terluka. Saat itu bangunan belum kuat dan tahan gempa, jadi banyak diantaranya yang rusak. Zona subduksi Cascadia berpotensi menyebabkan gempa berkekuatan 9 skala Richter. Gempa 6 skala Richter memiliki kekuatan sekitar 20 juta kilogram dinamit. Sedangkan gempa 9 skala Richter memiliki kekuatan 20 triliun kilogram dinamit. Gempa terkuat yang pernah tercatat terjadi di Chili. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan menghancurkan hampir semua hal. Katakanlah kamu selamat dari gempa, perjuangan masih jauh dari selesai. Segera setelahnya, tsunami besar akan menghantam dengan gelombang yang mungkin mencapai hingga 30 meter di beberapa area. Ini sangat berbeda dengan gempa San Andreas yang tidak menghasilkan gelombang signifikan. Ucapkan selamat tinggal pada tamanmu yang indah karena air asin akan merusak pohon dan tanaman dan mengubah lingkungan untuk jangka waktu tertentu. Satu-satunya hal positif adalah kamu tidak butuh dekorasi Halloween karena semua pohon yang mengering akan menyerupai hutan angker. Kombinasi gelombang, gempa, dan luasnya area ini akan membuat bencana alam ini jauh lebih berbahaya daripada yang disebabkan oleh patahan San Andreas atau yang disebut The Big One. Gempa yang mirip dengan ini terjadi sekitar 300 tahun lalu. Lebih banyak lagi tercatat dalam 3.500 tahun terakhir yang membuktikan bahwa gempa-gempa ini terus terjadi tiap 4 hingga 600 tahun sekali. Jadi secara teknis, kita punya waktu sekitar 100 hingga 300 tahun sebelum gempa besar berikutnya terjadi. Kita masih belum tahu bagaimana pola zona subduksi Cascadia karena baru ditemukan pada tahun 1970. Zona ini sangat menakutkan karena dapat menyebabkan gempa bumi besar. Zona ini ditemukan secara tidak sengaja ketika para peneliti mempelajari cincin api. Mereka ingin tahu apakah area ini pernah menyebabkan bencana di tahun-tahun sebelumnya. Dan buktinya ada di depan mata. Di Washington, ada sebuah hutan horor yang tidak pernah ditumbuhi apapun selama bertahun-tahun. Ketika peneliti menguji tanahnya, mereka menemukan kandungan garam yang sangat banyak. Mereka menyimpulkan penyebabnya adalah tsunami besar. Para ahli masih belum tahu kapan hutan itu hancur. Tapi untungnya, Jepang menyimpan catatan gempa bumi raksasa yang memiliki efek serupa. Gempa itu terjadi pada tahun 1700. Ada kemungkinan 1:3 bahwa gempa berikutnya akan terjadi pada tahun 2050. Kamu harus tahu cara selamat dari gempa bumi Kanada dengan aman. Jadi dengarkan baik-baik. Mereka yang tinggal di daerah ini hampir tidak memiliki pengalaman menghadapi gempa bumi seperti ini. Selamat dari gempa relatif mudah, tapi tsunami yang datang setelahnya menjadi bahaya yang sebenarnya. Setelah goncangan, pergilah ke daratan tertinggi. Bawalah hanya barang-barang penting seperti makanan dan air. Ya, tinggalkan koleksi kartu bisbolmu di rumah. Setelah hantaman pertama, jangan coba untuk turun. Para ahli seismologi mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada beberapa gelombang lagi, dan ini telah dibuktikan. Pada tanggal 22 Mei 1960, ahli seismologi Jerry Aston dan 4 temannya pergi